Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Azhari dari kelas 4E Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang proposal yang telah saya buat. Di mana proposal yang saya buat berjudul Peningkatan Prestasi Belajar Ekonomi Melalui Metode Pembelajaran Student Team Achievement Division atau biasa disingkat dengan STAD, penelitian pada siswa kelas 8 SMPN 1 Tambusai tahun 2020/2021. Di sini yang pertama ada pendahuluan yang mana isinya adalah latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, dan yang terakhir tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang di sini dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan serta diterapkan dalam proses belajar ekonomi. Pembelajaran ekonomi tidak lagi mengutamakan pada penyerapan melalui pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi. Untuk itu, aktivitas peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas ekonomi dengan kerja kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide pada orang lain. Kemudian selanjutnya ada batasan masalah. Ada dua batasan masalah dalam proposal ini. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 8 SMPN 1 Tambusai tahun 2020/2021. Yang kedua, penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 2020. Kemudian ada rumusan masalah. Adakah peningkatan prestasi belajar ekonomi dengan diterapkannya metode pembelajaran model STAD pada siswa kelas 8 SMPN 1 Tambusai? Kemudian selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar ekonomi siswa setelah diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model STAD pada kelas 8 semester ganjil SMPN 1 Tambusai tahun pelajaran 2020/2021. Kemudian yang kedua adalah ada tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah pengertian prestasi. Prestasi merupakan kumpulan hasil akhir dari suatu yang pekerjaan yang telah dilakukan. Prestasi tidak datang begitu saja, untuk mendapatkannya harus melalui perjuangan yang keras. Kemudian yang kedua ada pengertian belajar. Belajar adalah berusaha atau berlatih supaya mendapat suatu kepandaian atau ilmu. Dalam hal ini, kepandaian bisa ditunjukkan dengan prestasi yang memuaskan dari usaha yang diraihnya sendiri. Pendapat lain menyatakan bahwa belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada pengertian ekonomi. Ekonomi berguna karena petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang biasa diambil untuk mengulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Sedangkan pendapat lain menyatakan ekonomi adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang bersifat terbatas. Kemudian selanjutnya ada pengertian metode pembelajaran kooperatif model STAD. Metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Pembelajaran adalah proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Metode pembelajaran STAD dalam mata pelajaran ekonomi. Proses pembelajaran akan berlangsung seperti yang diharapkan jika peran guru dalam berinteraksi dengan siswanya selalu memberikan motivasi dan memfasilitasinya tanpa mendominasi, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, membantu dan mengarahkan siswanya untuk mengembangkan bakat dan minat melalui proses pembelajaran yang terencana.
Kerangka berpikir. Dalam pembelajaran STAT memberikan manfaat bagi siswa untuk bekerja sama dalam menjalin komunikasi dengan sesama teman untuk memecahkan masalah. Bertolak dari kerangka pemikiran di atas, diduga bahwa ada pengaruh proses belajar ekonomi dengan menggunakan model STAT atau Student Team Achievement Division. Model STAT di sini mempengaruhi prestasi belajar. Hipotesis. Dari keterangan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah ada peningkatan prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas 8 SMPN 1 Tambusai dalam penggunaan metode STAT atau Student Team Achievement Division. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Isi dari metode penelitian adalah pengertian metode penelitian. Penelitian adalah suatu usaha untuk membuka, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah, ilmu yang membicarakan tentang ilmiah untuk penelitian. Kemudian yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SMPN 1 Tambusai dan waktunya dilakukan pada semester ganjil tahun 2020 per 2021. Metode penelitian yang digunakan ada 3. Yang pertama metode historis, metode deskriptif, dan metode eksperimen. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, populasi, sampel, dan sampling. Populasi yang digunakan di sini adalah kelas 8 SMPN 1 Tambusai dengan jumlah 240 siswa yang ada dalam kelas A, B, C, D, E, dan F. Kemudian sampelnya di sini adalah siswa kelas 8A sebagai kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang akan diberlakukan. Samplingnya adalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Kemudian selanjutnya metode pengumpulan data. Metode yang digunakan ada 3, metode observasi, metode tes, dan metode dokumentasi. Kemudian di sini ada uji instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Di sini uji instrumen penelitian ada uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalitan atau keaslian suatu instrumen. Yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah istilah untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi 2 kali atau lebih. Kemudian selanjutnya ada uji prasyarat analisis. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah pengujian data apakah data tersebut normal atau tidak. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian data apakah data tersebut homogen atau tidak. Kemudian selanjutnya metode analisis data. Metode analisis data ini, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah t-test. T-test kerap kali digunakan dalam eksperimen-eksperimen yang menggunakan sampel-sampel yang disamarkan salah satu variabelnya. Mungkin 2-3 variabelnya atau lebih. Terima kasih, sekian presentasi PPT proposal dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.